Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hidayati, NPM 2111010147 dari Program Studi Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktik mata kuliah Qiraatul Quran yang diampu oleh Bapak Dedi Irawan MAG. Baik, di sini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan tentang sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sifat yang memiliki lawan kata dan sifat yang tidak memiliki lawan kata. Yang pertama, sifat yang memiliki lawan kata. Yang pertama ada hamas dengan jahar. Hamas memiliki lawan kata dengan jahar. Hamas sendiri memiliki arti samar, yaitu apabila kita mengucapkan huruf-huruf hamas, maka ketika kita mengucapkan atau mengelafalkan huruf-huruf tersebut, maka akan keluar napas ataupun udara ketika kita melafalkannya. Huruf hamas ini ada 10, yaitu fa, ha, tha, ha, sha, kho, so, sa, ka, dan ta. Baik, saya akan memberikan beberapa contoh yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya yang terdapat dalam Quran Surat Anas ayat 5 yang berbunyi Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, kita fokus kepada huruf sin ya. Alladzi yuwaswisu fi, alladzi yuwaswisu fi. Jadi ketika kita mengucapkan kata yuwaswisu fi, nah itu terdapat keluar udara atau keluar napas ketika kita mengucapkannya. Hamas sendiri yaitu samar. Jadi kata yuwaswisu fi itu tidak begitu jelas. Contoh yang kedua, saya akan memberikan dari huruf kaf. Di sini saya akan memberikan contoh dari surat Al-Ghasyiyah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man tawalla wa kafar. Nah, di sini kita fokus kepada kata wa kafar. Wa kafar. Nah, ketika kita mengucapkan kata wa kafar, nah itu keluarlah hembusan angin ataupun udara ketika kita mengucapkannya. Huruf kaf ini termasuk huruf hamas yang berarti samar. Jadi ketika kita mengucapkannya itu tidak begitu jelas. Untuk yang ketiga, saya akan memberikan contoh dari huruf fa. Di sini saya akan memberikan contoh dari Quran Surat Al-A'la ayat 14 yang berbunyi Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Nah, kita fokus kepada kata af. Nah, ketika kita mengucapkan kata af, nah, bisa dicoba ya teman-teman, maka akan terjadilah ketika kita mengucapkan akan keluar angin. Qad aflaha man tazakka. Nah, lawan dari kata hamas yaitu jahar. Jahar memiliki arti jelas. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf jahar itu tidak disertai dengan keluarnya angin. Huruf jahar ada 18 yaitu ain, dha, mim, wawu, zai, nun, qaf, ra, hamzah, zal, ya, ghain, dha, jim, dal, ta, lam, dan ba. Contoh yang pertama, saya akan memberikan contoh dari huruf jim. Nah, di sini terdapat contohnya dalam Quran Surat Al-Fil ayat 5 yang berbunyi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, kita fokus pada kata faja'alahum. Nah, faja'alahum. Ketika kita mengucapkan huruf jim ataupun huruf ja, faja'alahum. Nah, itu tidak keluar angin ataupun udara ketika kita mengucapkannya. Kemudian yang kedua yaitu contoh dari Quran Surat Al-Ma'un ayat 7 dari huruf wawu. Contohnya yang berbunyi wa yamna'unal ma'un. Nah, di sini terdapat huruf wawu. Ketika kita mengucapkan huruf wawu itu jelas ya. Wa yamna'unal ma'un.
wayamna'unal ma'una. Tidak terjadi ataupun tidak keluar angin ataupun udara ketika kita mengucapkannya atau melafalkannya. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu huruf dha. Nah, itu terdapat dalam Quran surat Al-A'la ayat 9 yang berbunyi fadzakir inna fa'atidh dzikrah. Nah, kita fokus pada kata fadzakir. Nah, coba ya teman-teman bisa praktekkan fadzakir, fadzakir. Ketika kita mengucapkan huruf dha, nah itu tidak keluar angin ataupun udara ketika kita mengucapkannya. Fadzakir, 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 dzakir. Nah, untuk sifat huruf yang kedua yang memiliki lawan kata yaitu syiddah. Pasangannya yaitu tawasud dan rokhawah. Syiddah yang berarti kuat, menurut istilah adalah pengucapan huruf dalam keadaan suara yang tertekan karena sangat bergantung kepada makhrajnya. Nah, huruf syiddah ini ada 8 yaitu alif, jim, dal, qaf, to, ba, ka, dan ta. Untuk contoh yang pertama, saya akan memberikan contoh pada huruf jim yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nasr ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi. Idza ja. Nah, ketika kita mengucapkan kata idza ja, nah itu kita membutuhkan sifat huruf yang kuat dan harus ditekan ya. Idza ja. Contoh yang kedua yaitu dari huruf dal. Di sini saya akan memberikan contoh dari Quran surat Al-Kafirun ayat 2 yang berbunyi la a'budu ma ta'budun. Kita fokus pada kata la a'budu pada huruf dal. La a'budu. Nah, itu terlihat atau terdengar sangat kuat ya. La a'budu. Untuk contoh yang ketiga, saya akan memberikan contoh dari Quran surat Al-Mutaffifin ayat 30 dari huruf ba yang berbunyi wa idza marru bihim yataghamazun. Nah, di sini kita fokus pada kata wa idza marru bihim, pada kata bihim. Nah, ketika kita mengucapkan kata bihim, nah pada huruf ba tersebut kita mengeluarkan atau harus mengucapkannya dengan suara yang kuat. Bihim, wa idza marru bihim. Nah, untuk lawan sifat huruf yang kedua dari sifat syiddah yaitu tawasud. Tawasud memiliki arti sedang. Artinya ketika kita mengucapkan huruf-huruf tawasud, huruf-huruf tersebut tidak terdengar begitu jelas ataupun begitu kuat ya. Jadi terdengar agak lemah. Nah, huruf-huruf tawasud ini ada 5 yaitu lam, nun, ain, mim, dan ro. Untuk contoh yang pertama, saya akan memberikan contoh dari huruf lam. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Al-Lail ayat 8 yang berbunyi wa amma man bakhila wastaghna. Bakhila. Nah, di situ terdapat huruf lam ya. Nah, bakhila. Nah, ketika kita mengucapkan huruf lam tersebut, itu tidak boleh terlalu kuat. Nah, karena tawasud ini memiliki arti sedang. Jadi wa amma man bakhila wastaghna. Nah, huruf lam di situ tidak terdengar begitu kuat. Untuk contoh yang kedua, saya akan memberikan contoh dari huruf ain. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Al-Fajr ayat 10 yang berbunyi wa fir'auna dzil autad. Nah, di sini kita fokus pada kata auna. Nah, auna di sini sifatnya ainnya tidak begitu kuat. Jadi agak lemah ya ataupun sedang. Wa fir'auna dzil autad. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu dari huruf nun.
Di sini saya akan memberikan contoh dari Quran surat Al-Qadr ayat 1 yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, pada kata inna itu kita mengucapkannya harus sedang ya sifat hurufnya dan tidak begitu lemah karena nun ini termasuk huruf dari sifat huruf tawasud yang berarti sedang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Untuk lawan kata dari syiddah yang kedua yaitu rokhawah. Rokhawah memiliki arti lemah. Nah, jadi pengucapan huruf yang disertai dengan terlepasnya suara dengan bebas karena tidak terlalu bergantung kepada makhrajnya. Huruf rokhawah ini ada 15 yaitu kha, dzal, ghain, tha, ha, dha, fa, dha, shin, wawu, shad, zai, ya, sin, dan ha. Nah, untuk contohnya saya akan memberikan contoh dari huruf sin yang terdapat dalam Quran surat Al-Asr ayat 2 yang berbunyi Innal insana lafi khusr. Nah, innal insana lafi khusr. Nah, pada kata insana, nah kita mengucapkannya dengan suara atau sifat hurufnya lemah ya. Dengan innal insana. Nah, ketika kita mengucapkannya itu udara yang ada di mulut kita itu bisa keluar dengan bebas. Innal insana lafi khusr. Untuk yang kedua yaitu contohnya dari huruf tha terdapat dalam Quran surat At-Takatsur ayat 4 yang berbunyi tsumma kalla saya'lamun. Nah, ketika kita mengucapkan huruf fa, summa, nah, udara yang ada di mulut kita ataupun di dalam mulut kita ini bebas keluar ya. Summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Untuk contoh yang ketiga yaitu dari huruf gho. Nah, terdapat dalam Quran surat Al-A'la ayat 5 yang berbunyi faja'alahu ghutsa'an ahwa. Ketika kita mengucapkan huruf hu, faja'alahu ghutsa'an ahwa. Ghutsa'an ahwa. Ghutsa'an ahwa. Nah, udara yang ada di dalam mulut kita itu bisa keluar dengan bebas karena tidak terlalu ditekankan pada setiap huruf atau makhrajnya. Untuk sifat huruf yang ketiga yaitu isti'la. Isti'la ini mempunyai lawan dengan istifal. Isti'la yang berarti terangkat, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf ketika kita mengucapkannya itu disertai dengan lidah kita itu terangkat ke langit-langit. Nah, huruf istilah ini ada 7 yaitu kha, sha, dha, ghain, ta, qaf, dan dha. Di sini saya akan memberikan contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah, di sini kita tahu bahwa ada huruf kha dan huruf kha ini berharokat kasroh. Jadi ketika kita mengucapkan huruf istilah yang berharokat kasroh, yang pertama kita memoncongkan bibir kita khi. Nah, yang kedua baru ketika kita sudah mengucapkannya, bibir kita lebarkannya khi. Nah, seperti itu. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah, untuk contoh yang kedua saya akan memberikan contoh dari huruf shad. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari Quran surat Al-Baqarah ayat 138 yang berbunyi
sibghatullah. Nah, di sini huruf shadnya juga berharokat kasroh. Jadi ketika kita mengucapkannya, kita yang pertama memoncongkan bibir kita si. Kemudian yang kedua kita senyumkan ya. Sibghatullah. Seperti itu ya. Nah, untuk yang contoh ketiga yaitu Quran Surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita di sini fokus pada kata waladdallin. Ketika kita mengucapkan huruf dha tersebut, lidah kita nempel di langit-langit rongga yang ada di dalam mulut kita. Waladdallin. Nah, untuk lawan dari sifat huruf isti'la yaitu istifal. Istifal berarti menurun, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf disertai turunnya lidah dari langit-langit. Nah, huruf istifal ini ada 21, yaitu Tha, Ba, Ta, Ain, Zai, Mim, Nun, Ya, Jim, Wawu, Dal, Ha, Ro, Fa, Ha, Alif, Zal, Sin, Lam, Shin, dan Kaf. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dalam Al-Quran Surat An-Naba ayat 19, yaitu dari huruf Ha yang berbunyi wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihatis. Nah, ketika kita mengucapkan kata wa futiha, nah, lidah kita ini turun atau tidak lengket pada langit-langit. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Contoh yang kedua yaitu huruf ta. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dalam Quran Surat An-Naba ayat 28 yang berbunyi wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Nah, ketika kita mengucapkan kata ayatina, nah, lidah kita ini tidak menempel pada langit-langit atau bahkan menurun ya. Bi ayatina. Nah, teman-teman bisa coba ya. Bi ayatina kidzdzaba. Kemudian contoh yang ketiga yaitu huruf ba. Nah, di sini saya akan memberikan pada contoh Quran Surat An-Nazi'at ayat 4 yang berbunyi fassabiqoti sabqo. Nah, kita fokus pada kata fassabi. Nah, bisa dicoba ya. Ketika kita mengucapkan huruf bi, nah, lidah ini otomatis tidak menempel pada langit-langit rongga atas ya. Fassabiqoti sabqo. Sifat huruf yang keempat yaitu itbaq. Itbaq memiliki arti lengket, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf dalam keadaan bertemunya lidah dengan langit-langit. Nah, huruf itbaq ini ada 4, yaitu so, wa, to, dan dha. Di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama yaitu huruf to. Nah, huruf to di sini terdapat dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 29 yang berbunyi wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Di sini kita fokus pada kata wa aghtasha, tosha. Nah, bisa dirasakan ya ketika kita mengucapkan huruf to. Nah, otomatis lidah kita ini akan lengket. Nah, akan bertemu dengan langit-langit yang ada di atas. Wa aghtasha. Nah, kemudian yang kedua, contoh huruf dha. Di sini saya akan memberikan contoh dari Quran Surat Abasa ayat 24 yang berbunyi falyanzuril insanu ila ta'amih.
Falyanzuril. Nah, ketika kita mengucapkan kata zuril, nah lidah kita otomatis akan lengket pada langit-langit yang ada di atas. Falyanzuril. Kemudian yang ketiga yaitu contohnya dari huruf shad. Di sini saya akan memberikan contoh dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 22 yang berbunyi wa ma sahibakum bimajnun. Sahibakum wa ma sahibakum bimajnun. Nah, ketika kita mengucapkan huruf shad, otomatis ya lidah kita ini juga akan menempel pada langit-langit. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, lawan dari kata itbaq yaitu infitah yang berarti menurut bahasa artinya terpisah, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf disertai dengan menjauhnya dari langit-langit. Huruf-hurufnya berjumlah 23 yaitu mim, nun, alif, kha, dzal, wawu, jim, dal, sin, ain, ta, fa, za, zai maksudnya, kaf, ha, qaf, lam, ha, sha, ra, ba, ghain, ya, dan fa. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pada huruf wawu. Nah, infitah tadi artinya terpisah ya. Jadi ketika kita mengucapkannya, lidah ini tidak menempel pada langit-langit. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 33. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Kita fokus pada huruf wawu. Wa ma. Nah, bisa dirasakan sendiri ketika kita mengucapkan huruf wawu tersebut, lidah kita ini tidak akan menempel pada langit-langit yang ada di atas. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Pada contoh selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh pada huruf fa. Di sini saya akan memberikan contoh pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi inna fi. Nah, ketika kita mengucapkan itu kita bisa merasakan bahwa lidah kita ini otomatis tidak menempel pada langit-langit yang ada di atas. Inna fi. Nah, dia terpisah ya. Inna fi. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga yaitu terdapat dalam huruf lam. Terdapat dalam Quran surat Al-Balad ayat 1 yang berbunyi la. Nah, ketika kita mengucapkan la, nah lidah kita yang pertamanya menempel itu akan menjauh ataupun akan terpisah. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu. Teman-teman bisa mencoba ya. Untuk sifat huruf yang memiliki lawan kata yang kelima yaitu idlaq yang berarti bagian lancip lidah, sedangkan menurut istilah adalah huruf yang pengucapannya mudah keluar karena makhrajnya dari ujung lidah dan bibir. Hurufnya ada 5 yaitu fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Di sini saya akan memberikan contoh yang pertama yaitu dari huruf fa. Terdapat dalam Quran surat Al-Fajr ayat 16. Fa yaqulu rabbi ahanan. Fa. Nah, bisa kita rasakan ya bahwa bagian lidah kita ini akan lancip. Fa. Maksudnya akan keluar sedikit. Nah, fa tidak keluar, tapi
kita bisa merasakannya sendiri. Fayaqulu rabbi ahanan, fayaqulu rabbi ahanan. Nah, kemudian contoh yang kedua saya akan memberikan contoh dari huruf mim, yaitu Quran surat At-Tariq ayat 9. Yauma tublas sarair, yauma tublas sarair. Nah, pada huruf mim tersebut yauma, lidah kita bisa lancip ya, kita bisa merasakannya. Yauma tublas sarair. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga yaitu huruf nun. Di sini saya akan memberikan contoh dari Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 15. Contohnya wana riqu masfufah. Lidah kita juga akan lancip. Kita bisa merasakannya sendiri dan teman-teman bisa mencoba ya. Wana riqu masfufah. Nah, lawan kata dari sifat huruf idlaq yaitu ismat. Ismat yang berarti tertahan, sedangkan menurut istilah adalah huruf yang pengucapannya keluar dengan tertahan karena relatif sulit. Nah, huruf ismat ini ada 22, yaitu jim, zai, ghain, shin, sin, kha, ta, shad, dal, tha, qaf, ta, alif, dzal, wawu, ain, wa, ha, ya, ha, wa, dan kaf. Di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu yang pertama pada huruf sin. Di sini terdapat dalam Quran surat Al-A'la ayat 6 yang berbunyi sanuqri'uka fala tansa. Nah, kita bisa merasakan ketika kita mengucapkan kata sanuqri'uka, huruf sanuqri'uka, kita bisa merasakan ya bahwa huruf sin tersebut tertahan ketika kita mau melafalkannya. Sanuqri'uka fala tansa. Nah, untuk yang kedua yaitu dari huruf dal. Terdapat dalam Quran surat Ad-Duha ayat 8 yang berbunyi wa wajadaka ailan fa'aghna. Di sini kita fokus pada huruf dal. Wa wajadaka. Nah, huruf dal tersebut ketika kita mengucapkannya tertahan. Kemudian yang ketiga yaitu huruf shad. Saya akan memberikan contoh dari Quran surat Al-A'la ayat 16 yang berbunyi nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nah, ketika kita mengucapkan huruf shad, nasi, nah itu tidak agak ya, emang tertahan hurufnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nah, untuk yang kedua yaitu sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata. Di sini ada 7 sifat-sifat huruf ya. Yang pertama sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, dan istiltolah. Yang pertama sofir. Nah, sofir menurut bahasa artinya suara yang mirip dengan burung, sedangkan menurut istilah adalah tambahan suara yang keluar dari buah bibir. Hurufnya hanya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama shad, sin, dan za. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama pada huruf za. Nah, yaitu terdapat pada Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 yang berbunyi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil. Nah, kita bisa merasakan bahwa ketika kita mengucapkan huruf za, nah
itu ada tambahan suara yang keluar dari kedua bibir kita. Idza zilatil. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu huruf shad. Terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 6 yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu ya. Kemudian huruf sin. Nah, di sini juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Az-Zalzalah ayat 3. Wa qalal insanu ma laha wa qalal insanu ma laha. Nah, sinnya atau huruf sa-nya pada kata insana, ketika kita mengucapkan itu ada suara tambahan yang keluar dari kedua bibir kita. Untuk sifat huruf yang kedua yang tidak memiliki lawan kata yaitu qalqalah. Qalqalah menurut bahasa artinya bergetar ya. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf sukun yang disertai dengan getaran suara. Jadi ketika kita mengucapkan huruf sukun itu, apabila itu huruf qalqalah itu harus ada getaran suaranya pada makhrajnya sehingga terdengar suara yang kuat. Nah, huruf qalqalah ini dibagi atau hanya ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama yaitu pada huruf ba. Terdapat dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 1 yang berbunyi wal 'adiyati dhabha. Di sini dia posisinya sebagai qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Qalqalah yang terjadi pada tengah kalimat, jadi bukan di akhir waqaf ya. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Nah, yang kedua yaitu pada Quran surat Al-Lahab ayat 1. Nah, di sini contohnya yaitu contoh dari huruf ba lagi ya, tapi ini dia terdapat pada akhir kalimat. Contohnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, di sini qalqalahnya dia terdapat pada akhir kalimat. Jadi ketika kita membacanya, nah kita diharuskan menahan agak sedikit ya, sedikit menahan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, seperti itu. Contoh lain yaitu pada Quran surat An-Naba ayat 39 yang berbunyi dzalikal yaumul haqq. Nah, itu juga terdapat pada akhir waqaf yaitu huruf qaf ya. Jadi sedikit kita tahan. Dzalikal yaumul haqq. Seperti itu. Nah, untuk sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata yaitu lin. Nah, lin sendiri memiliki arti lembut, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang lembut tanpa harus memaksakan. Huruf lin sendiri ada 2 yaitu wawu dan ya. Nah, wawu dan ya di sini yaitu wawu dan ya mati yang sebelumnya didahului oleh fathah atau huruf yang berharokat fathah. Nah, contohnya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, pada kata Quraisy, nah itu ada huruf ya mati. Nah, di situ didahului oleh huruf yang berharokat fathah yaitu huruf ro. Quraisy. Nah, untuk yang kedua was-shaif juga terdapat ya mati yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah yaitu huruf shad. Jadi membacanya lembut tanpa harus memaksakan. Quraisy was-shaif. Nah, untuk yang contoh selanjutnya itu alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, di situ
hurufnya yaitu huruf wawu mati yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah yaitu huruf kho. Nah, jadi membacanya min khawuf. Nah, dengan lembut ya, tanpa harus memaksakan. Nah, untuk selanjutnya, sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata yaitu inhiraf. Menurut bahasa artinya miring, yaitu huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Fil ayat 1. Alam taro, alam taro. Nah, teman-teman bisa merasakan ya ketika kita mengucapkan huruf ro. Nah, lidah kita itu akan miring. Alam taro. Seperti itu. Kemudian contoh yang huruf lam yaitu ayat 3 Quran surat Al-Fil, yaitu wa arsala, wa arsala. Nah, kita bisa merasakan bahwa lidah kita ini akan miring ketika mengucapkan huruf lam dan huruf ro. Kemudian sifat huruf yang kelima yang tidak memiliki lawan kata yaitu takrir. Menurut bahasa artinya mengulangi, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai bergetarnya ujung lidah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pada Quran surat Al-Maun ayat 6 yang berbunyi alladzina hum yura'un. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ro tersebut, nah lidah kita ini akan bergetar. Alladzina hum yura'un. Nah, huruf ro di sini bergetarnya tidak terlalu bergetar ya, cukup alladzina hum yura'un, yura'un, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata yaitu tafasyi. Nah, tafasyi berarti menyebar, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai menyebarnya angin ke dalam mulut. Nah, huruf tafasyi ini hanya ada satu yaitu huruf sya, sya. Nah, ketika kita mengucapkan huruf sya, nah sya, sya. Nah, udara itu akan menyebar ke dalam mulut kita. Contohnya yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nas ayat 4 yang berbunyi min syarril waswasil khannas. Nah, pada kata syari. Nah, itu akan udara ketika kita mengucapkan huruf sya tersebut akan menyebar. Min syarril waswasil khannas. Nah, untuk yang terakhir yaitu istiltolah. Nah, yaitu artinya memanjang. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai dengan memanjangnya suara dari sisi lidah sampai akhirnya. Nah, sifat huruf ini hanya dimiliki oleh huruf dha. Nah, contohnya yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 3 yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita fokus pada kata yahuddu. Nah, ketika kita mengucapkan kata dhu atau huruf dha, nah itu otomatis kita akan merasakan dari sisi lidah kita sampai akhir itu memanjang suaranya. Wala yahuddu. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Irawan MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Quran yang telah memberikan materi tentang sifat-sifat huruf. Saya mengucapkan terima kasih dan saya memohon maaf apabila dalam video ini saya dalam menjelaskan dan mempraktekannya terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.